Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul sholat tarawih pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu ibadah yang sangat mulia dalam pandangan Allah, yaitu doa. Apa itu doa? Doa adalah mohon ampunan pada Allah, akan tetapi bukan berarti hanya orang yang sedang tertimpa musibah saja yang layak untuk berdoa. Akan tetapi orang yang sehat dan tidak ada kekurangan apapun sebagai manusia layak untuk berdoa. Setidaknya berdoalah kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Juga meminta agar tetap diberikan kekuatan iman dan diberikan kesehatan agar dapat melaksanakan segala perintahnya. Apalagi jika kita sadari bahwa situasi dan kondisi kita sehari-hari berputar bagai roda berdati. Mungkin saja hari ini kita bisa beribadah dengan baik, dengan ikhlas. Namun mungkin saja hari esok atau kapan kita didera rasa malas. Oleh karena itu, dalam keadaan sebaik apapun kita tetap perlu berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain daripada berdoa kepadanya sedang kita dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Tentu saja dalam berdoa jangan memohon sesuatu yang menurut kita baik padahal itu buruk. Suatu contoh yaitu karena sudah lama menderita sakit parah, karena terlalu tersiksa lalu kita memohon kematian. Bukankah seharusnya kita memohon agar diberi kesembuhan? Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memohon mati. Abu Hurairah mengutarakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian meminta mati, jangan pula mendoakannya sebelum mati itu datang sendiri. Sebab karena telah mati maka berhentilah kalian beramal. Sesungguhnya bertambah panjang umur seorang mukmin, bertambah pula kebaikan yang dapat diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berjanji untuk mengabulkan doa para hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Dan di dalam firman-Nya juga yang lain, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26, dan Dia perkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dan dari karunia-Nya. Dalam hadis juga diungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa para hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah, Rabb yang maha hidup lagi maha mulia, merasa malu jika seorang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu orang itu ditolak dengan kosong dan kecewa. Hadis riwayat 4 ahli hadis. Dengan demikian, setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada 3 orang yang mendapatkan prioritas doanya segera dikabulkan. Nabi Muhammad SAW menerangkan ada 3 orang yang sekali-kali tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu yang pertama, orang yang berpuasa sampai waktu menjelang berbuka. Yang kedua yaitu kepala negara yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya atau yang terdolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika doa-doa kita telah dipanjatkan tetapi belum terkabulkan, bukan berarti Allah menolak doa kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang mukmin menyungkurkan wajahnya sujud kepada Allah dalam memohon sesuatu, pasti Allah menerimanya. Doa dan pemberian itu disegerakan atau menjadi simpanan di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Mungkin saja di akhirat doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak doa kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.